Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Muhammad bin Ahmad Al-Mirwazi telah berkata, Muhammad bin Ahmad Al-Mirwazi, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mirwazi, apa kata beliau? Sami'tu, aku telah mendengar Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut Imam Hambali, yaqulu, beliau berkata, idza dakhaltumul maqabira, apabila Anda masuk ke pekarangan pekuburan, faqra'u, maka bacalah bi Fatihatil Kitab, dengan Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita ziarah kubur, masuk ke daerah pekarangan kuburan, kita baca Fatihah. Apalagi yang kita baca wal Ikhlas dan surah Al-Ikhlas, wal Mu'awwidzatain dan surah Al-Mu'awwidzatain. Waja'alu, dan jadikanlah sawabadzalika, pahalanya itu, li ahlil maqabir, untuk ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihim, maka sesungguhnya bacaanmu itu yasilu ilaihim, sampai kepada mereka ahli kubur. Fal ikhtiyaru, maka yang lebih baik lagi, ayyaqulal qari'u, akan membaca oleh yang baca tadi, baca Quran, Fatihah, Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, apa? Ba'da pirogihi, sesudah dia baca itu, dia baca doa. Mana doanya? Allahumma
ausil sawaba ma qara'tuhu ila bulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang ku bacakan kepada si fulan. Tuh, Imam Hambali, imam mazhab, salah satu daripada mazhab yang 4. Beliau adalah sepaham dengan kita bahwasanya bacaan-bacaan Al-Quran itu sampai kita hadiahkan kepada ahli kubur. Belum lagi mazhab Imam Syafi'i, ini baru mazhab Imam Hambali. Jadi jelas di sini kita ambil dalil bahwasanya sampai pahala yang kita baca daripada bacaan Al-Quran itu kepada ya ahli kubur. Makanya dulu para ulama salaf, bukan nabi, bukan ulama salaf, ulama khalaf juga, bila mana dia meninggal dunia minta dibacain Al-Quran, dibacain Al-Quran. Kalau mereka para ulama banyak gurunya, banyak muridnya, maka dia minta dibacain oleh murid-muridnya. Mereka yang orang biasa minta dibacakan oleh anak-anaknya, keluarganya, bacain Quran. Ketika bapak, ayah, atau ibu, emak kalau meninggal dunia, tolong bacain Al-Quran di atas pusara, di atas pusara, di atas kuburnya. Kenapa? Sangat menghibur kepada ahli kubur. Ya, itu ada, saya beli kitabnya tentang pahala bacaan Al-Quran. Saya beli kitab itu di Mekah. Begitu saya lihat di sana ada tentang bacaan Fatihah, bacaan Ikhlas, bacaan Mu'awwidzatain, itu sampai kepada ahli kubur. Bahkan kita khataman Al-Quran untuk orang tua kita, untuk ahli kubur yang sudah pada meninggal dunia. Itu wasiat daripada orang-orang soleh untuk menghibur dia di alam kubur. Terus saya belum perbanyak itu, dulu saya beli sampai berapa itu di toko itu, kitabnya tipis. Itu sampai ada 20, kalau masalah 20 kitab saya beli, saya bagi-bagiin Ustaz di sini. Ya, bahwa itu adalah sangat bermanfaat bacaan Al-Quran. Bahkan Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah sendiri seorang reformer ya daripada Islam, ya daripada Islam, itu beliau mengatakan semacam itu juga. Sungguh bacaan Al-Quran yang dibaca oleh kita pahalanya sampai kita hadiahkan kepada almarhum, almarhumah. Ya. Di sini bahkan langsung doanya diajarin seperti kita baca nih oleh Imam Hambali. Ya, apa kata beliau? Allahumma ausil, ya Allah sampaikanlah sawaba ma qara'tuhu, pahala apa yang saya bacakan, ya ila fulan, kepada si fulan. Sebut namanya. Kalau kita sebut namanya seperti kemarin saya katakan, itu ibarat kita mengirim langsung kepada alamatnya yang tepat, alamat rumahnya. Kita ngirim paket langsung, ya langsung sana diterimanya. Tapi kalau kita nggak sebut namanya kepada ahli kubur aja, nah nanti ada pos pembagian daripada doa-doa kita. Ahli kubur pada bangun semuanya, pada mencari, mengambil bagian-bagian dia.
Sebab hari ini ada kiriman katanya. Dari mana? Dari Masjid Mujahidin katanya. Aduh, Masya Allah. Pada datang dia. Mana posnya? Tuh posnya ada mereknya, Mujahidin sana. Nah, pada ngambil sana. Maka tadi yang kita bacakan, baca Fatihah, baca salawat, baca apa ya? Kita hadiahkan kepada jami'il mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat. Sampai tuh pahala kita di sana. Dia pada mengambil. Udah. Ya, makanya semakin banyak yang pada hadir, semakin banyak bacaan kita, semakin banyak di sana. Jumat berkahnya. Masya Allah, Jumat berkah itu. Pagi-pagi kita sudah doakan mereka di sana pada numpuk. Disebut nama-namanya satu persatu. Ya. Wahukia dan dihikayatkan, diceritakan ba'du ahlil ilmi, sebagian ahli ilmu. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, ro'a fil manami, mimpi dalam tidurnya. Orang soleh, ahli ilmu, mimpinya cakep, benar, enak. Ya, apa dia mimpi? Ahlal kubur, yaitu membikin seorang ahli kubur. Fi ba'dil maqabir, di sebagian pekuburan yang banyak itu. Qad kharaju, para keluar tuh ahli kubur, min kuburihim, dari kuburannya, ila zahiril maqbarah, ke permukaan kuburan. Jadi dari kuburan dia pada keluar ke permukaan di atas kuburan. Wa idan bihim yaltaqituna syai'an. Ya, dan tiba-tiba mereka itu berangkat menuju mengambil jatah mereka, syai'an, sesuatu. Ma yadri, dia sendiri nggak tahu. Ma huwa, apa itu yang mau dibagi. Fata'ajjaba min dalika, maka ta'azublah daripada tentang itu. Kagum dia melihat kejadian semacam itu. Wa ra'aitu rajulan, dan aku lihat lagi ada seorang laki-laki, minhum, dari ahli kubur, jalisan, duduk aja, nggak berangkat ngambil bagian, duduk aja dia. Ya, begitu dia lihat orang lagi duduk aja, ya, layal tak itu, dia tidak mau mengambil jatahnya. Ma'ahum, bersama orang-orang rame-rame, sesuatu yang mau diambil. Pada nautu minhu, maka aku mendekat kepada orang laki-laki yang sedang duduk, ahli kubur yang sedang duduk aja. Begitu bangkit dari kubur, keluar dari kuburnya, dia nggak ikut. Dia di situ aja, duduk aja. Wasa'altu, dan aku bertanya, maladhi yaltaqitu haula'i. Dia tanya, bang, itu orang-orang kesono mau pada ngambil apaan ya? Dia tanya gitu. Yang nanya adalah yang mimpi. Tanya, bang, abang duduk aja gitu. Noleh tono, orang pada mau ngambil apaan? Pada berangkat ke sana. Nah, maladhi yaltaqitu haula'i faqala, maka menjawab tuh ahli kubur yang lagi duduk, yaltaqituna ma yahdi ilaihimil muslimun. Dia lagi pada mengambil, mereka itu jatahnya apa-apa hadiah dari orang-orang muslim, dari orang-orang yang beriman, menghadiahkan ilaihim kepada mereka min qiraatil Quran, daripada baca, pahala membaca Al-Quran. Jadi mereka lebih ada ngambil soal jatahnya. Iya, jatah dari mana? Hadiah dari orang jamaah masjid, jamaah musola, pada ngambil ke sana. Iya, Masya Allah. Kayaknya kalau kita nggak di sini kesian juga ini, ya. Dia pada nungguin di sana, mana ini belum ada dari Mujahidin gitu ya. Kayaknya alhamdulillah tadi baca doa. Udah dibaca doa tadi ya. Wajamil muslimin wal muslimat. Fatihah kita, doa kita. Apalagi anak yang soleh.
Kalau anak yang soleh, Bapak Ibu, ya, pahala ibadahnya itu semua kebagian buat orang tuanya. Ya, anak yang soleh. Padahal dia tidak niatkan buat orang tuanya, buat bapaknya, buat ibunya, kebagian. Ya, kebagian tuh kalau punya anak yang soleh, anak benar dah. Maka jadilah kita semuanya anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi amal ibadah kita, selain memang kita mendapatkan pahala, orang tua kita dapat bagian. Juga guru-guru kita dapat bagian di sana. Tuh, sebab kita beramal soleh dengan ilmu. Ilmu kita dapat dari mana? Guru. Ya, kita hidup bisa beramal, bisa panjang umur. Siapa yang ngurusin di rumah kita? Ibu terutama. Ibu, bagian banget tuh ibunya. Kalau ibu mah kan sayang banget sama anak. Tuh anak kalau diomelin bapak-bapaknya, dia yang bela-belain. Jangan terlalu galak sama anak lah, jangan terlalu galak sama anak. Diomelin sama bapaknya, diusir. Dia dari pintu belakang manggil, sini Tom, sini Neng. Gitu. Ya, ibu tuh sama anak luar biasa. Sebab terasa benar ibu adalah yang mengurus, yang mengasuh anaknya. Dari air susunya ikhlas dia keluarkan buat anak-anaknya. Ya, Masya Allah, jasa ibu luar biasa. Wassodakoh, begitu juga pahala sodakoh. Nah, sini umpamanya ada Jumat berkah. Oh, mau kasih orang sini patungan nih 5 bungkus umpamanya nih. Ada masa. Itu pahalanya kita niatin tuh buat orang tua kita. Kebagian orang tua kita sana. Ya, pahalanya buat orang tua kita semua deh. Baik bapak kita, ibu kita, mertua, segala macam tuh kita niatin, sebutin. Ya, keluarga kita, kalau kita punya ya istri kita udah meninggal, pahalanya kita sampaikan ke sana. Begitu juga ibu punya suami udah meninggal, pahalanya sampaikan ke sana. Masya Allah ya. Doa, begitu juga doa. Tadi kan udah baca tuh Quran juga, sedekah juga, apalagi doa nih yang paling penting. Amin fi du'aika. Rasul sabdakan, umumkanlah kamu kalau baca doa, jangan buat pribadi doang. Kedua, jami'il mu'minin wal mu'minat, muslimin wa ikhwanina, saudara-saudara kita semuanya. Ya, itu dari dulu, dari zaman Nabi Adam yang sudah pada beriman, kebagian tuh jatah kita. Makanya beruntungnya orang yang beriman, kebagian pahala kita. Berapa miliar tuh yang udah pada meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, dapat pahala dari kita semuanya. Ya, jamil mukminin wal mukminat, ikhwan kita, saudara-saudara kita. Masya Allah. Yang penting kita beriman. Kalau masih ada iman, ada harapan sampai tuh kepada kita. Tapi kalau kita nggak beriman, nggak sampai. Walaupun di sini memeniran tuh, jadi dia tahlil baca Quran, pada pegel dia, ya bacaannya, pada capek dia membaca Al-Quran, dia baca doa, tapi nggak sampai. Makanya jaga keimanan kita, ya, jangan sampai luntur iman kita, jangan sampai lemah. Kuatkan iman kita. Dan kalau kita ngaku beriman, jangan merasa aman, udah jangan. Pasti diuji oleh Allah. Bener nggak nih iman lo? Ya. Begitu, jangan dikira kalau kita sudah ngaku beriman nggak ada ujian, pasti diuji. Untuk apa? Meningkatkan derajat iman kita. Kalau lulus atas ujian itu, diuji dengan kesakitan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan urusan musibah dan sebagainya. Ujian dari Allah.
Apa yang dapat kita jadikan bekal untuk menghadapi ujian itu? Sabar. Sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan, ini semuanya urusan Allah. Urusan Allah semuanya. Pagi ini kita ada di masjid, sekarang lagi pada duduk-duduk itikaf. Sesudah kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di hari Jumat, Abdulus salawat sholatul subhi yaumal jum'ati jama'atan. Paling abdulnya sholat ada sholat subuh di hari Jumat berjamaah. Itu adalah sholat yang paling abdul. Alhamdulillah. Niatkan datang ke sini untuk mendapatkan abdul, karena kita beriman kepada Rasul yang bilang Rasul. Niatkan dengan itu, dapat kita pahala yang paling abdul. Ya, makanya nih boleh saya bilang nih semuanya calon-calon penghuni surga ini. Ya. Benar, saya sedih, saya rindu sebetulnya dengan perbuatan-perbuatan yang banyak pahalanya. Menginginkan, ya, supaya kita bisa dapat pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal di negeri akhirat. Lagi modal kita nih pada udah asar kita mah, udah hampir maghrib ini kira-kira. Usia kita udah senja ya. Masya Allah. Tinggal kita mengharapkan ke sana. Sepanjang-panjangnya umur paling berapa tahun sekarang kita pikir. Kita nggak lama lagi nih kita pikir di dunia, ya, nggak lama lagi nih. Buktinya mana? Adik kita yang lebih muda, teman kita segala macam itu udah banyak yang pada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya nih kita rawat bener nih iman kita sesuai dengan umur kita. Umur semakin tambah, iman semakin meningkat kudunya. Begitu semakin sadar kita akan meraih, menggapai pahala buat hidup yang abadi nanti di sana. Di sana udah nggak ada mati lagi, ya. Biar disiksa ribuan tahun di neraka nggak mati di sana ini. Makanya mati suatu rahmat bagi kita sebetulnya. Kenapa? Sebab kalau di dunia, kalau kita mendapatkan tempaan musibah yang begitu, mati ujung-ujungnya kan. Di sana nggak ada. Di sana biar dicincang, diapain nggak mati, nggak ada. Sana mati. Nauzubillah. Maka kita minta kepada Allah jangan sampai kena azab neraka nanti kita di sana. Ya. Bagaimana caranya? Kita raih amalan-amalan yang kira-kira banyak membawa ampunan dosa pada kita dan mengangkat derajat kita dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Ya, amin ya rabbal. Semoga Allah kita diberikan panjang umur nih, ngambil jatah nih orang-orang mukmin semuanya dari kita. Ya. Faqala maka berkata ia, fakultu maka aku bertanya lagi lahu kepada si laki-laki tadi. Palima talqifu, palam talqifu anta, kenapa kamu tidak ngambil di sana? Kamu duduk-duduk aja di sini ma'ahum bersama mereka ke sana. Kenapa? Nggak ngambil. Qala maka menjawab dia, ana ghaniyun andalika. Saya nggak butuh daripada itu. Nggak butuh. Mulai pada kesana pada lari kena larian itu. Enggak, saya nggak butuh. Fakultu maka aku bertanya lagi, bi ayyi syai'in anta ghaniyun, dengan sesuatu apa yang kamu itu menjadi tidak butuh? Qala bi khatamatin yaqra'uha wa yuhdiha ilayya kulla yaumin waladi. Masya Allah. Apa jawabnya? Bi khatamatin, dengan hataman Quran. Ya, hataman Quran. Ini Masya Allah, rasanya sedih banget ini kalau kita pada bisa baca Quran tapi nggak dibaca. Ya, baca Al-Quran sangat bermanfaat buat orang tua kita yang sudah pada meninggal. Bi khatamatin, dengan bacaan Quran yaqra'uha yang dibacanya, wa yuhdiha dan mereka hadiahkannya ilayya kepadaku
Kulla yaumin, tiap-tiap hari, waladi, anakku yang laki-laki baca Quran tiap hari. Dia baca hataman, satu hari sejuz, apa seain, apa dibaca. Ya, yang penting dia baca hataman. Bihatamatin, dengan hataman Quran yang dibaca oleh anakku tiap hari. Siapa tuh anaknya? Ya bi'uzzalabiyah, tukang kue jalabiyah. Ada kue jalabiyah? Ada nggak kue jalabiyah? Tahu nggak? Belum tuh kue cincin yang itu, yang ya, yang gulanya gula merah. Bukan, kue jalabiyah tuh, kue cincin tuh kemudian. Taruh dah kue cucur dah sini dah. Kue cucur udah kenal bener. Jadi jalabiyah ternyata bahasa Arab itu. Kue gemblong kayak gua gemblong juga, gemblong. Ya taruh deh gemblong juga nggak apa-apa deh ya. Iya. Itu anakku tukang kue, katakan serabi deh, serabi. Ya. Di mana dia dagangnya? Pisuki, di pasar. Ya, siapa namanya? Al-Fulani. Namanya si Fulan, ada sebut namanya di situ. Falamastaqaitu, maka ketika aku bangun, zahabtu ila suki, langsung aku berangkat ke pasar. Haitsu zukira, apa yang disebutkan tadi oleh orang laki-laki itu, ya, faijan sabun yabi uzzalabiyah. Tiba-tiba aku dapat melihat ada seorang pemuda yang lagi dagang kue jalabiyah. Jujur. Apa tadi saya bilang? Serabi. Ya. Wa yuharriku syafataihi, dan dia sedang menggerakkan bibirnya bergerak-gerak aja tuh tukang kue. Fakultu, maka aku bertanya, bi ayyi syai'in tuharrik syafataika, dengan apa itu sebab kamu bisa menggerakkan dua bibirmu itu lagi bergerak aja. Qala, maka dia menjawab, tuh tukang kue, aqra'ul qur'ana, saya sedang membaca Al-Qur'an, wa uhdihu, dan aku hadiahkannya ila walidi, kepada bapakku, fi kubri, di kuburnya. Jadi sambil dagang sambil baca Quran. Masya Allah, dia hadiahkan buat ya. Ayo tukang kue, jangan saking jual gorengan juga nggak apa-apa. Gado-gado, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sambil ngulang. Ya, nasi godong. Ya subhanallah, sambil zikir. Ya, bukan sambil ngomel nih, kan anak sambil ngomel. Jangan nasi uduk, mana sih itu anak bocah panggil pada diem aja. Bukan bantuin gua di sini. Jangan, zikir aja, zikir banyakin. Ya, begitu. Ya, fi qabli qala palabistu, ya, muddatan minaz zaman, maka aku terdiam mendengar dia begitu. Masya Allah, kagum tuh melihat seorang pemuda yang sedang baca Quran, dia hadiahkan buat orang tuanya. Ya. Summa ra'aitul mauta, kemudian aku melihat orang-orang yang sudah mati, qad kharaju, telah keluar, minal kuburi, daripada kuburnya, kama taqaddama, kemudian dia kembali lagi mimpi di waktu malam. Terjadi lagi tuh, orang-orang ahli kubur pada keluar dari kuburnya dan mencari-cari, mengambil jatahnya di satu pos pengumpulan jatah hadiah dari orang-orang muslim gitu. Wa ijan birrajuli, tiba-tiba dia ketemu lagi tuh dengan laki-laki tadi.
Laki-laki yang lagi duduk aja nggak ngikut ngambil jatah. Alladzi kana la yaltaqitu, di mana dia nggak ngambil kejar jatah-jatah dia di sana. Soro yaltaqitu, tiba-tiba ngikut dia berangkat ngambil jatahnya. Lagi kemarin kan mimpinya masih ada tuh, ada di situ dia ngepikirin nggak perlu nggak perlu dia ngambil sana, sebab dia setiap hari udah dapet jatah dari anak-anaknya begitu. Sorayal, tapi itu tiba-tiba dia ngikut ke sana. Pastaqaitu, maka aku tiba-tiba bangun. Wa ta'ajabtu, dan aku kagum dengannya, min jalika, daripada itu. Summa jahabtu ila suq, kemudian aku berangkat lagi ke pasar. Untuk apa? Li'atarifu khabara waladihi, untuk aku dapat mengetahui bagaimana kabar anaknya yang lagi dagang kue. Fawajadtuhu, maka aku dapatkannya mereka qad mata, telah wafat, meninggal. Siapa meninggal? Tukang kue tadi. Udah. Jadi nggak ada bacaan-bacaan lagi. Makanya bapaknya tadi di sana adalah ngikut tuh lantas. Ditanya kenapa? Nah, sebab udah nggak ada kiriman lagi katanya. Udah. Kagum tuh baru bangun. Besoknya dia berangkat ke pasar. Tahu-tahu anaknya yang suka baca Quran, yang suka ngehadiahkan udah meninggal. Nah begitu dah, mumpung hidup kita rajin-rajin ya, walaupun hanya sekedar Fatihah habis sholat ya, buat siapa aja yang telah meninggal kembali ke hadirat Allah, kita doakan semoga pahala yang kita baca daripada Al-Quran, sedekah yang kita keluarkan daripada berupa makanan, berupa uang dan sebagainya, itu adalah kita jadikan pahalanya buat almarhum, almarhumah. Insya Allah diterima terus. Ini anak yang sangat dirindukan oleh seorang. Ya, tiap-tiap orang tua ingin mendapatkan anak yang soleh. Maka bekal kita, amal kita yang masih bisa ngalir terus, walaupun kita sudah meninggal dunia, ada tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Nih, yang sedekah buat masjid. Ada yang beliin karpet, ada yang beliin semen, ada yang beliin pasir dulu setruk ya, apa 2 truk ya. Nah, itu kita pakai semuanya di ibadah. Maka itu sedekah kita jariyah, mengalir terus. Pahala kita di sini, kita dapat pahala amal kita, dan orang-orang yang bersedekah dapat pahala dari kita. Walaupun kita nggak niatin, ya dapat kiriman pahala, dikirim oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, disampaikan kepada mereka almarhum, almarhumah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita bahagia di sana, dan semoga kita juga sebagai anak soleh laksanakan tugas kita sebagai anak yang soleh terhadap kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita pada ridho sama kita. Ridho Allahi fi ridho walidain. Keridhaan Allah tergantung ridhonya orang tua kita pada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli. Alhamdulillah.
يا ربنا اعترفنا وأننا تسرفنا أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى ربي عز الحب وآله وصحبه عداد قص الصحب والحمد لله لله والثناء والحمد لله للبادئ والثناء. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.